Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, karunia, serta hidayahnya, kita dapat menghadiri karimah pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, ini ketemu lagi ya sama saya. Jadi untuk yang baru ikut Karimah, jadi saya kenalkan diri saya lagi ya. Perkenalkan, saya Zulfia Febriana selaku MC pada acara Karimah malam hari ini. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita perdengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Syahira. Kepada Saudari Syahira, media dan waktu dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Syahira. Semoga Allah menerima bacaan tersebut. Jadi di sini ada beberapa rule yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta yang ada di sini. Izinkan saya untuk membacakan peraturan tersebut. Yang pertama, selama kajian berjalan, peserta dimohon untuk mengaktifkan fitur mute kecuali diizinkan oleh MC untuk berbicara. Kedua, peserta diharapkan menghidupkan kamera selama berjalannya acara jika tidak berhalangan dengan menggunakan jilbab, berpakaian sopan dan rapi. Yang ketiga, sesi pertanyaan akan dibuka setelah materi selesai diberikan. Jadi pertanyaan akan disortir sehingga pertanyaan sejenis akan diwakilkan oleh satu penanya. Kemudian link feedback dan absen akan diberikan pada akhir kajian dan di sini saya harap teman-teman untuk mengisi kedua link tersebut. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, jadi sini saya akan sedikit memperkenalkan Karima itu apa. Jadi Karima itu merupakan kajian rutin muslimah yang insya Allah rutin dilaksanakan tiap bulannya oleh Departemen Anisa UKKI atau Unit Kegiatan Kerohanian Islam Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dan saat ini kajian rutin muslimah telah masuk bulan November, teman-teman. Nah, baik. Jadi, tema Karima kita pada malam hari ini adalah soleha itu seperti apa? Dengan menghadirkan pemateri yang luar biasa, yaitu Ustazah Nuri Fauzia. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan beliau. Jadi beliau lahir di Tasikmalaya pada tanggal 25 November 1984. Pendidikan beliau adalah S1 Fakultas Psikologi UNER tahun 2002 sampai 2006, kemudian S2 Magister Profesi Psikologi UNER 2006-2008. Kemudian aktivitas Ustazah Nuri saat ini adalah wira swasta, psikolog, trainer, kemudian founder Pondok Jomblo Beriman, dan founder Sakinah Center. Beliau punya hidup yang
biasa, yaitu menjadi jembatan ilmu, hidayah, dan rezeki bagi orang lain. Nah, baik teman-teman, jadi di sini udah hadir nih di tengah-tengah kita pemateri yang luar biasa. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustazah Nuri, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tizulfia. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah. Sepertinya kita ditakdirkan untuk masih bertemu lagi Ustazah Nuri. Alhamdulillah. Nah, baik teman-teman, karena pemateri kita sudah hadir, jadi kita nggak perlu menunggu lebih lama lagi. Kepada Ustazah Nuri, media dan waktu, saya persilahkan. Jazakillah Ukti Zulfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan adalah nikmat sehat ya. Betapa pandemik membuat kita semakin aware dengan kesehatan. Mungkin dulu kita menganggap biasa aja ya, sakit seperti batuk pilek dan lain sebagainya. Tapi di era pandemik ini bahkan penyakit yang terkesan remeh ya di fase sebelum pandemik ini menjadi suatu hal yang luar biasa, sehingga alhamdulillah ya, bagaimanapun bagi seorang mukmin tidak ada takdir buruk apapun itu. Ketika memang sudah atas izin Allah, maka bagi seorang mukmin semuanya tetap memiliki hikmah dan kebaikan pelajaran yang bisa kita dapatkan. Maka alhamdulillah hari ini kita bisa bermuajah ya melalui media online. Dalam keadaan sehat, insya Allah tidak kurang suatu apapun. Ini adalah suatu nikmat yang patut kita syukuri. Oleh karenanya, di antara bentuk kesyukuran kita dalam mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan adalah dengan memanfaatkannya di jalan kebaikan. Karena begitu banyak pilihan yang bisa kita kerjakan, tetapi antuna semua memilih untuk mengikuti majelis ilmu, ya. Maka ini adalah suatu nikmat yang luar biasa. Kita mengisi kesehatan kita dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam hal ini adalah thalabul ilmi. Nah, pada kesempatan kali ini temanya menarik ya. Cuman ketika kita berbicara belajar apa itu solihah, seperti apa itu solihah, maka kita perlu tahu kira-kira bagaimana sih agar kita itu bisa menjadi solihah. Kita perlu belajar ke siapa nih agar kira-kira kita bisa mendefinisikan kepada diri kita sendiri. Nah, kita model solihahnya yang seperti apa? Kita bisa meneladani model solihah yang seperti apa? Maka tidak ada sebaik-baik contoh ya untuk seorang muslimah dalam melakukan suatu proses modeling ya, meniru, menyontoh ya, mengimitasi diri ya kepada sosok teladan yang mengajarkan kita arti solihah yang sesungguhnya dibandingkan kepada para 4 mukminah ya, 4 mukminah penghulu surga. Maka pada kesempatan kali ini ya, dari amanah yang diberikan oleh panitia yaitu tentang apa itu solihah, saya mengambil judul menapak teladan para wanita penghulu surga. Karena kepada mereka lah kita bisa belajar bagaimana sih caranya kita menjadi seorang yang solihah. Nah, kira-kira kalau dengan kondisi kita hari ini, kira-kira kita bisa belajar teladan solihah seperti siapa? Nah, maka insya Allah kurang lebih sampai pukul 20 nanti saya akan membahas tentang belajar solihah dari para wanita penghulu surga. Ya. Utifilah ya, sambil dibantu mungkin panitia untuk share screen. Oke, utifilah dalam hadis riwayat Hakim dan Muslim dikatakan bahwa pemuka wanita ahli surga itu ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah. Ya, Masya Allah, betapa 4 orang ini adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang istimewa nih. Kenapa kok 4 orang ini? Padahal kan juga ada Bunda Aisyah, ada Asma binti Abu Bakar,
ada Nusaybah binti Ka'ab, ada banyak sekali ya para sahabiah yang luar biasa gitu ya, menorehkan dalam. Tapi kenapa keempat orang ini tidak hanya mewakili individu yang bersangkutan, tetapi kepada 4 orang ini mewakili kondisi muslimah yang biasa dihadapi. Jadi di antara jutaan triliunan muslimah gitu ya, miliaran muslimah yang pernah ada dari zaman ibunda kita, Bunda Hawa, sampai nanti muslimah di akhir zaman, maka kurang lebih oleh seorang muslimah. Maka kalau boleh saya simpulkan bahwa wanita penghulu surga ini mewakili kondisi para muslimah. Pikuli makan, pikuli zaman. Dalam setiap kondisi, dalam setiap tempat, gitu ya. Dalam setiap zaman, dalam setiap tempat. 4 kondisi inilah yang kemungkinan akan dihadapi. Mungkin kita pernah melalui 2 fasenya, atau 3 fasenya, atau 4-empatnya, atau hanya 1 aja nih yang mirip dengan kita sampai nanti kita menjemput husnul khotimah kita. Allah a'lam. Nah, yang jelas pada keempat mukminah ini ya, para wanita penghulu surga ini kita bisa belajar bagaimana cara menjadi solihah. Nah, sehingga in the end nanti disimpulkan bahwa sebenarnya solihah itu ya seperti apa sih? Bagaimana sih solihah itu, ya kan? Nah, Tifilah, kita langsung aja menuju kepada penghulu surga yang pertama, Asiyah binti Muzahim. Siapa yang tidak kenal Asiyah binti Muzahim? Ya, Asiyah binti Muzahim, ia adalah istri Fir'aun yang luar biasa sabarnya ya, menghadapi suami yang sepowerful, sekaya, seberpengaruh, ya, sekaligus sezolim Fir'aun. Ya. Utifillah, langsung aja Uti, next ya. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 11, dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya." Ya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ya. Oke, next. Kenapa Asiyah binti Muzahim ini begitu luar biasa? Setidaknya kalau boleh saya simpulkan, yang pertama sebagaimana tadi yang disebutkan dalam Quran surah At-Tahrim ayat 11, Asiyah binti Muzahim, ia merupakan perumpamaan wanita yang beriman, ya. Diumpamakan bahkan sampai dimension spesial banget, ya, dimension spesial dan diumpamakan oleh Allah sebagai wanita, contoh wanita yang beriman. Kenapa demikian? Bayangkan ya, bayangkan naudzubillah, tapi ya summa naudzubillah, tapi bayangkan nih, misalkan kita berada di posisinya beliau, Bunda Asiyah binti Muzahim. Kita adalah seorang istri yang pertama, memiliki suami yang begitu powerful. Siapa yang meragukan kepowerfulannya Fir'aun? Bahkan sampai hari ini pun ya, para pengikut-pengikutnya itu masih ada. Begitu luar biasanya pengaruhnya, bahkan lintas generasi, lintas abad ya. Pengikutnya masih setia, pengikutnya masih ada, ajarannya masih dilestarikan sampai hari ini dengan bentuk yang berbeda. Tetapi Bunda Asiyah binti Muzahim begitu teguhnya memegang keimanannya, memegang tauhid di hatinya. Dia tidak goyah walaupun ya tentunya ketika sampai akhirnya disiksa ya oleh Fir'aun, tentunya tidak langsung tiba-tiba disiksa ya. Pastinya kan juga ada rangkaiannya. Mungkin dirayu dulu, dikasih emas permata dan lain sebagainya, dimanjakan dan lain sebagainya, tapi nggak tergoda nih, kok masih teguh aja nih memegang keimanan. Maka sampai akhirnya disiksa pun ya hanya ada satu permintaannya,
ya, yaitu agar dibangunkan istana yang indah di Firdausnya Allah, ya begitu luar biasa, menahan derita, menahan kezaliman dari suaminya sendiri. Berbeda dengan, mohon maaf, sebagian perempuan hari ini, mohon maaf ya, insya Allah tidak demikian dengan kita ya, insya Allah ya. Perempuan hari ini kebanyakan apa, utifillah, naudzubillah, sebagian kecil lah kalau boleh saya bilang, sebagian kecil dari perempuan-perempuan zaman sekarang, mereka lebih memilih kekayaan ya, mereka lebih memilih tas bermerek, lebih memilih tabungan ya, bunga bank ya, lebih memilih mungkin liburan dan lain sebagainya dibandingkan harga dirinya mereka sendiri. Bahkan ada orang yang naudzubillah, summa naudzubillah, ada yang menjual kehormatannya hanya sekedar untuk bisa beli handphone baru. Itu ada, itu real. Ya. Bayangkan kalau misalkan orang-orang yang seperti itu menjadi istrinya Firaun, jangankan disiksa deh, udah dikasih apa aja mau ya, pindah keyakinan gitu ya, pindah agama, meyakini bahwa suaminya adalah Tuhannya. Nah, makanya betapa luar biasanya Bunda Asiyah binti Muzahim. Ia diumpamakan sebagai seorang wanita yang beriman, yang begitu teguh terhadap keyakinannya, begitu yakin dengan janji Allah, sehingga dalam kondisi yang begitu tersiksanya, ya, pintanya itu bukan minta untuk dikurangi atau diapakan gitu ya, tapi minta agar dibangunkan istana gitu ya, dibangunkan rumah di sisi Allah dalam Firdaus, dan minta diselamatkan gitu ya, diselamatkan dari perbuatannya Firaun yang terus-menerus memintanya, memaksanya untuk mengakui dirinya itu sebagai Tuhan ya. Maka pantas sekali ya utifillah bahwa Asiyah binti Muzahim ini diumpamakan sebagai wanita yang beriman, karena belum tentu, benar-benar belum tentu kalau misalkan naudzubillah itu posisinya di kita gitu ya, di kondisi dan kondisi seperti itu, belum tentu kita benar-benar berpegang teguh kepada adinul Islam, kepada akidah ya, kepada akidah kita. Bisa jadi mungkin kita tidak tahan, kita tidak kuat, jangankan disiksa ya, ketika di sesi awal aja dirayu-rayu aja mungkin udah belok ya, udah oleng gitu ya, naudzubillah. Nah, maka di antara keutamaan dari Asiyah binti Muzahim, ia tetap taat dalam ujian yang berat. Ya, ia tetap taat dalam ujian berat. Ujiannya berat, yang saya suaminya sendiri, dan para antek-anteknya, dan para pegawai-pegawainya gitu ya. Mungkin ya para dayang-dayang ini juga ikut menyiksa mungkin seperti itu. Tapi ia tetap taat dalam ujian berat. Ia yakin bahwa keimanannya jauh lebih berharga daripada dunia dan isinya, daripada apapun ya. Maka dan begitulah Allah memenuhi janjinya, diperlihatkanlah rumahnya di surga, sehingga meneguhkan kedudukan, meneguhkan keyakinannya bahwa memang janji Allah itu hak ya. Nah, pada Asiyah binti Muzahim ini kita bisa mengambil teladan ya utifillah, bahwa ya sekali lagi kita tidak berharap, naudzubillah summa naudzubillah, jangan sampai, tetapi kita tidak tahu, mungkin bukan kita tetapi ada saudara kita, tetangga kita, atau mungkin kerabat kita, teman kita, sahabat kita yang diuji sebagaimana ujiannya Asiyah binti Muzahim. Maka ingatlah, kita ingatkan kepadanya, kita semangati, kita beritahu bahwa teladanilah Asiyah binti Muzahim yang ketika diuji dengan suami yang mungkin zalim ya, naudzubillah, atau bahkan ya zalim sih, mungkin sampai zalim sih enggak, cuman kurang solih gitu ya, kurang solih nih, kesolihannya kok meluntur ya, ketika belum menikah tuh kayak solih banget, kok sudah menikah kok kayaknya kok luntur ini kesolihannya ya, hilang kemana ini kesolihannya. Maka ladanilah Bunda Asiyah binti Muzahim yang tetap taat walaupun Allah memberikan ujian berupa suami yang kurang solih ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan tetap mendampinginya, menjadi penasihatnya, menyemangatinya dalam beribadah, mengingatnya, membantu ya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, mengingatkannya untuk senantiasa mengingat Allah dan lain sebagainya dengan cara yang baik tentunya. Ya, maka kepada para wanita, kepada para
muslimah ya yang di luar sana, insya Allah tidak terjadi pada kita ya, tapi yang mungkin yang di luar sana yang diuji dengan suami yang zalim, suami yang kurang solih, suami yang kurang tanggung jawab mungkin dan lain sebagainya, maka teladanilah Bunda Asiyah binti Muzahim, tetap taat dalam ujian berat, sabar ketika Allah berikan suami yang zalim, maka solihah versi seorang istri yang teraniaya sebagaimana di sinetron Indosiar ya, solihah versi yang istri yang teraniaya adalah tetap taat dalam ujian berat, tetap sabar ketika Allah beri ujian berat berupa suami yang mungkin kurang solih, ya, kurang sabar dalam mendidik istri dan lain sebagainya. Jangan buru-buru ya minta resign jadi istrinya, ya. Jangan buru-buru membandingkan dengan yang lain, karena bisa jadi mungkin ujiannya ya memang di sini. Setelah dilalui ujiannya, Allah berikan suami yang solih luar biasa. Ya, mungkin kita pernah mengingat ya kisahnya Ustadz Jeffrey ya, betapa memang sampai akhirnya menjadi Ustadz yang sebagaimana hari ini kita kenal, ujiannya tidak mudah yang dilalui oleh Umi Pipik ya. Betapa ia harus membantu suaminya itu terlepas dari narkoba. Andai Umi Pipik dulu itu misalkan memilih untuk menyerah, maka kita tidak akan kenal Ustadz Jeffrey yang hari ini kita kenal sebagai seorang ulama ya. Terlepas dari apapun, yang jelas kita bisa mengambil teladan bahwa solihah versi ketika kita dihadapkan dengan ujian yang berat, dalam hal ini adalah diuji dengan suami yang mungkin belum muncul kesolihannya, atau naudzubillah bahkan sampai dolim dan lain sebagainya, maka tetap taat, tetap sabar. Apa itu sabar? Sabar itu adalah tetap menjaga ketaatan dalam kondisi apapun. Ya, kita sabar tidak melakukan kemaksiatan, kita sabar dalam menghadapi ujian yang Allah beri, tetap berprasangka baik, tidak mengeluh, berusaha untuk yakin bahwa ketetapan Allah yang terbaik. Terus menerus mengingatkan suami dengan cara yang baik, terus menerus mengajak suami dengan cara yang baik. Maka itu kesolihahan yang bisa kita teladankan dari Bunda Asiyah binti Muzahim. Ya, lalu selanjutnya utitillah, ada penghulu surga lainnya yaitu Bunda Maryam binti Imran, ya, di mana ini juga dimention dalam Al-Quran. Masya Allah, luar biasa ya. Para wanita penghulu surga ini dimensionnya itu di Al-Quran loh. Kita aja dimention sama orang itu udah GR ya, udah seneng gitu rasanya. Aduh, dimension nih gitu ya. Misalkan kita dimention sama selebgram. Pada selebgramnya itu followernya misalkan ya, tanpa bermaksud gimana-gimana ya. Tapi misalkan followernya paling cuma berapa K gitu ya, belum sampai M. Tapi dimension itu pasti udah bangga banget. Nah ini yang mention ini Allah dimention di Al-Quran, luar biasa kan ya, betapa kedudukannya sangat luar biasa, sangat tinggi sekali ya. Nah, dalam Quran Surah Ali Imran ayat 42, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Masya Allah ya, begitu luar biasanya dimention di Al-Quran yang manggil ya, yang manggil malaikat Jibril ya. Kita dipanggil mungkin sama gebetan aja udah gembiranya luar biasa ya. Kan naksir nih misalkan sama siapa terus dipanggil, kok dia tahu nama saya, oh udah bangganya luar biasa gitu kan. Nah ini yang manggil Jibril ya, Masya Allah ya, betapa mulia sekali ya. Lanjut, itulah. Nah, di antara keutamaan Maryam, Bunda Maryam binti Imran, yang pertama adalah ia berasal dari keluarga yang mulia. Ya, bapaknya, ayahnya adalah seorang ulama dari Bani Israel. Ya, yang begitu terjaga kesolihannya. Ibunya pun demikian. Yang ketika di fase menanti putra atau ya anak ya dalam hal ini yang begitu dinanti-nantikannya, sampai tercetus gitu ya, tercetus suatu nazar ya untuk memberikan putra ataupun putrinya itu kepada Baitul Maqdis. Sampailah akhirnya Allah mengizinkan lahirlah seorang wanita mulia yang diberi nama Maryam, dan sebagaimana sudah dinazarkan, maka ya Maryam
sejak kecil karena memang juga diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam, ya, itu sudah diberikan untuk berkhidmat ya, kepada Baitul Maqdis, ya. Dan sebagaimana tadi disampaikan dalam Quran surah Ali Imran bahwa memang sudah Allah pilih dan Allah jaga kesuciannya, ya. Bahkan Allah penuhi semua kebutuhannya. Kalau kita tuh mungkin baru sebatas gini ya, Tipilah ya. Pengen makan enak nih ya, hujan-hujan kayaknya pengen makan yang anget-anget. Ada yang ngirimin kita soto misalkan ya. Atau ibu kita tuh tiba-tiba beliin kita soto gitu ya. Atau ada yang ngirimin GoFood kita itu apa dan lain sebagainya, sebagaimana kita pengen. Ya, itu tuh rasa udah bahagia banget gitu ya. Iya Allah kok sehati banget ya Allah kok aku ngabulin ya lewat jalan yang tak disangka gitu ya. Kita pengen burger, kita pengen apa dan lain sebagainya, tiba-tiba ada yang ngirimin. Nah ini tuh langsung direct ya dari Allah. Jadi Maryam itu dalam mihrabnya di Baitul Maqdis itu dipenuhi kebutuhannya. Buah-buahan, makanan-makanan dari surga langsung ya. Kalau kita tuh masih ada perantaranya, masih ada tukang ojek online dan lain sebagainya. Ini Maryam binti Imran ini langsung yang ngasih ini langsung ya dari Allah gitu ya. Dan makanannya pun makanan-makanan surga. Sampai Nabi Zakaria itu sampai terheran-heran ya. Dalam petik tuh ada perasaan iri, tapi iri positif ya. Apa yang membedakan Maryam gitu ya dengan orang-orang pada umumnya? Ya, dengan bahkan orang-orang solih yang pada umumnya, kenapa kok begitu istimewa gitu ya? Nah, oleh karenanya Nabi Zakaria itu bahkan sampai meniru, mencontoh ya, untuk juga tetap memiliki untuk beribadah sebagaimana peribadatan dilakukan oleh Maryam, itu berada di mihrabnya itu. Dan akhirnya memang dengan izin Allah, doa yang selama ini dipanjatkan oleh Nabi Zakaria dan istrinya ya dikabulkan ya, dengan memberinya putra di usianya yang tidak lagi muda. Nah, lalu selanjutnya di antara keutamaan Maryam binti Imran ini ya, ia adalah ibu dari, sebagaimana kita tahu ya, ia adalah ibu dari seorang nabi yang mulia tanpa ada perantara seorang ayah, begitu luar biasanya. Nah, apa yang bisa kita ambil Tifilah dari kisah Maryam binti Imran ini? Maka kalau boleh saya simpulkan, ini adalah isyarat yang Allah beri kepada para perempuan ya, yang mungkin statusnya masih sendiri hari ini. Tetaplah jaga kesucian. Jagalah kesucian, jagalah kesucian. Jangan sampai gara-gara aduh saya nih STMJ semester 7 masih jomblo ya. Terus pengen gitu rasanya itu untuk melakukan aktivitas yang dilakukan oleh kebanyakan muda-mudi hari ini gitu ya. Tifilah dulu ketika saya juga masih muda dan belum hijrah, adalah perasaan hasad ya, perasaan dengki di hati bahwa kenapa ya yang lain sudah berpasangan gitu ya, kok saya kok jomblo terus gitu ya, jomblo dari lahir gitu. Ya jomblo dari lahir rasanya itu waktu itu kelas 1 SMA itu kayaknya waktu itu rasanya ngenes gitu rasanya, kok teman-teman udah pada punya pasangan kok saya belum dan lain sebagainya. Tapi memang setiap kali ada yang mengajak berkenalan ketika itu saya juga memilih untuk menghindar gitu ya. Dan alhamdulillahirabbil alamin setelah hijrah, setelah Allah beri petunjuk, Allah beri hidayah di hati, Masya Allah justru merasa sangat bersyukur ya. Bersyukur karena Allah jaga diri, Allah jaga kesucian, Allah jaga pandangan, Allah jaga tangan, semua organ tubuh itu dijaga dari hal-hal yang memang hal-hal yang Allah benci gitu. Justru setelah Allah beri petunjuk tuh Masya Allah betapa kalau dulu misalkan mengikuti hawa nafsu nih, pengen kayak teman-teman lain, mungkin nyeselnya ampun gitu ya, tapi Allah begitu luar biasanya. Oleh karenanya Tifilah, ayo jaga kesucian ya. Dan mungkin kalau anti masih kuliah hari ini mungkin belum terpikir ya. Cuman nanti kalau sudah usia 25 ke atas, 26, 27 terus setiap tahun merangkak naik, misalkan teman-teman kita sudah pada memiliki keluarga, sudah memiliki putra-putri, misalkan ternyata qadarullahnya masih diuji dengan kesendirian, maka belajarlah dari Bunda Maryam binti Imran.
tetap jaga kesucian, tetap jaga kehormatan, jangan tergoda dengan apapun yang terjadi di sekitar kita, ya, karena orang yang menjaga kesucian, orang yang menjaga kehormatannya tentu orang yang akan ditinggikan derajatnya, orang yang akan dimuliakan, orang yang akan dijauhkan, ya, dijauhkan dari segala kesulitan, dijauhkan dari segala kemudorotan, ya, orang yang akan senantiasa dipelihara oleh Allah, yang melihara Allah, maka jagalah kesucian dan jagalah kehormatan kita juga ya, Tifillah. Dan menikah itu bukan perlombaan ya. Jadi bukan berarti yang nikah duluan itu yang menang. Oh, aku keduluan, ya, aku kalah dari si fulana, aku kalah dari si fulan ini dan lain sebagainya. Menikah itu bukan perlombaan. Kalaupun menikah adalah perlombaan, yang menang bukan yang duluan nikah, tapi yang paling sungguh-sungguh menjaga kesucian di masa penantian. Maka para singgelilah hari ini belajarlah dari Bunda Maryam binti Imran, jaga kesucian kita agar Allah jaga diri kita, kehormatan kita dan keluarga kita. Betapa rugi kalau misalkan kita terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik, akhirnya sampai kita melakukan aktivitas, jangan kita nggak usah ngomongin zina yang besar ya, kita ngomongin zina-zina kecil aja, mulai dari pegangan tangan, berpandangan, bersentuhan, dan lain sebagainya, itu adalah langkah setan yang harus kita tutup, ya, karena kehormatan, kesucian akan hilang, itu tidak serta-merta langsung hilang, pasti melalui langkah-langkah kecil, pasti melalui pandangan mata, pasti melalui sentuhan tangan, pasti melalui aktivitas-aktivitas mungkin chatting, komen, DM-DM-an, dan lain sebagainya. Hati-hati dengan modus-modus terselubung DM, terselubung membangunkan sholat malam, menanyakan apakah sudah kelas belum, menanyakan syuroknya bagaimana, dan lain sebagainya. Jaga kesucian. Rugi banget kalau misalkan nanti ternyata setelah kita suatu hari nanti Allah tambahkan ilmu dan petunjuk di hati, kita akan merasa nyesal. Kalau misalkan dulu kita pernah melakukan hal-hal yang tidak Allah sukai, ya, maka belajarlah dari Bunda Maryam untuk menjaga kesolihahan ketika kita sedang di masa penantian, di masa singgelilah, ya. Next, selanjutnya ada istri tercintanya dari Rasulullah SAW, ya, Khadijah binti Khuwailid. Nah, dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, Khadijah Ummul Mukminin adalah orang yang pertama kali beriman pada ajaran Rasul SAW dan membenarkannya sebelum yang lainnya. Itulah kenapa Rasulullah itu begitu sulit sekali untuk melupakan. Bahkan ketika Rasulullah itu sudah memiliki istri yang lain, bahkan istri tercintanya Rasulullah ya, Aisyah itu sampai dibikin cemburu, Khadijah lagi gitu ya. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ia adalah orang yang pertama kali beriman sebelum yang lain mengimani ajaran yang saya bawa gitu ya, begitu spesialnya, yang benar-benar terkenal dengan kewafaannya, loyalnya, setianya, ya, yang begitu menenangkan, meneduhkan, sehingga Khadijah binti Khuwailid itu benar-benar tak tergantikan ya di hatinya Rasulullah. Ya, next, di antara keutamaan Khadijah binti Khuwailid, yang pertama adalah ia adalah wanita pertama yang beriman, bahkan ia adalah manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah. Ya, artinya ini keimanan udah level luar biasa tingginya. Ketika yang lain tuh mungkin masih meragukan, membutuhkan bukti-bukti, ya, membutuhkan keteguhan hati dan lain sebagainya, maka Khadijah binti Khuwailid adalah orang yang tidak pakai tapi dalam beriman, langsung. Ketika mendengar, ia langsung mengimani, membawa suaminya kepada sepupunya yang memang adalah seorang ahlul kitab, dan akhirnya ia tanpa berlama-lama langsung mengimani apa yang disampaikan oleh suaminya. Masya Allah. Dan tentunya ia adalah istri pertama Rasulullah yang begitu memiliki tempat spesial, yang bahkan menjadi ibu dari anak-anaknya Rasulullah. Ya, dan
Khadijah binti Khuwailid ini terkenal dengan sifat wafanya. Ya, utifillah, kesolihahan apa yang bisa kita ambil pelajaran ya, yang bisa kita pelajari dari Khadijah binti Khuwailid. Nah, bayangkan ya, utifillah, Khadijah binti Khuwailid ini adalah seorang wanita yang sangat kaya. Usianya jauh di atas suaminya, ya. Lalu ia adalah wanita yang sangat terpandang. Tapi apa yang dilakukan Khadijah binti Khuwailid? Kalau naudzubillah ya, tapi sekali lagi naudzubillah, mungkin kalau itu terjadi pada kita atau mungkin hari ini mungkin terjadi pada sebagian perempuan di luar sana. Yang pertama, lebih mapan dari segi ekonomi. Yang kedua, lebih berpengalaman dari aspek usia. Yang selanjutnya, lebih terpandang mungkin ya dari status sosial. Yang terjadi apa? Biasanya para perempuan-perempuan di luar sana itu mereka berlaku sewenang-wenang terhadap suaminya. Suaminya tuh dihina-hina, mungkin tidak dihormati, dilecehkan. Dia tidak punya harga diri lah. Ini saya soalnya ngomong seperti ini karena memang saya lihat sendiri gitu ya, betapa orang-orang di entah itu klien saya, entah itu orang-orang yang berada di circle saya yang ketika diamanahkan dengan posisi sebagaimana yang diumpamakan sebagaimana posisinya Khadijah binti Khuwailid yang lebih daripada suaminya, itu sangat langka ya, sangat langka, yang justru malah begitu loyal, begitu hormat, begitu begitu mengagumi suaminya, sangat langka sekali, sangat jarang. Maka utifillah, suatu hari nanti, mari kita belajar kesalihan sebagaimana Bunda Khadijah binti Khuwailid. Ketika suatu hari nanti Allah beri kondisi di mana mungkin kita perempuan, kita sebagai seorang istri, dan tanda petik diberikan amanah lebih, entah mungkin lebih dari segi pemasukan, entah lebih mungkin dari segi usia, entah mungkin lebih dari segi status sosial, ya. Maka ayo kita belajar sebagaimana Bunda Khadijah binti Khuwailid tetap menjaga kehormatan suami, tetap berusaha untuk melayani dengan sebaiknya, wafa, loyal, setia sama suami, ya, kagum bahkan kepada suami. Ya, jangan sampai ada lisan ini meremehkan suami, walaupun misalkan suami kita itu penghasilannya misalkan jauh di bawah perempuan, di bawah istrinya. Jangan sampai lisan ini melecehkan suami. Ya, maka kesolihan yang bisa kita pelajari dari Bunda Khadijah binti Khuwailid adalah bagaimana menjadi seorang istri yang wafa, walaupun ia status sosial dan lain sebagainya itu lebih daripada pasangannya. Ya, maka kepada para perempuan yang seperti ini, ya, ini yang akan bikin para suami itu mikir-mikir lagi untuk mencari yang kedua, yang ketiga, yang keempat, karena begitu nyaman, begitu amannya ia bersama istrinya, tidak ada perasaan insecure di hati, sehingga dia ngerasa nggak butuh nyari perempuan yang lain. Ya, jadi kalau misalkan hari ini itu begitu banyak ya isu-isu para pelakor dan lain sebagainya, sebenarnya ya terlepas bahwa memang sebagian perempuan itu ada yang menyukai pria yang sudah dimiliki oleh perempuan lain, tapi sebenarnya kalau boleh saya simpulkan, kalau misalkan suami ini merasakan perasaan aman, nyaman di rumahnya, dia tidak dilecehkan, dia tidak tersudut harga dirinya, dia tidak disudutkan qawamahnya ini tidak diragukan, ya, kepemimpinannya dia tidak diragukan dan lain sebagainya. Yakin saya para pria-pria itu males kok mencari yang lain itu. Ya, kalau dia sudah mendapatkan paket komplit dari istrinya, maka berlakulah sebagaimana Khadijah binti Khuwailid. Kalau kita ingin menjadi yang satu-satu kita kelak nanti ya, buat teman-teman yang masih ingin belajar dari Bunda Khadijah binti Khuwailid, seperti apapun kita kelak nanti, walaupun lebih dari pasangan kita, tetaplah berlaku solihah, ya, sebagaimana Bunda Khadijah binti
Khuwailid. Dan yang terakhir tentu putri tercintanya Rasulullah, Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana disampaikan di hadis riwayat Bukhari, sungguhnya Fatimah adalah bagian dari potongan dagingku. Maka barang siapa yang mendustainya, berarti mendustaiku. Dan barang siapa yang mengganggunya, berarti dia mengganggu diriku. Tifilah ya, next. Begitu luar biasanya ya keutamaan Bunda Fatimah binti Muhammad SAW. Ia adalah putri tercinta Rasulullah, satu-satunya putri yang membersamai Rasulullah sampai wafat. Ya, lalu ia juga terkenal dengan sifat qanaahnya. Nah, ini ya, mungkin Antuna semua familiar ya dengan kisahnya Fatimah dan Ali, dan pengen kayak Fatimah dan Ali ya, memendam rasa dalam diam, dan ternyata ketika sudah menikah baru saling mengakui kekaguman satu sama lain ya. Biasanya kita cuma sampai stop sampai situ doang. Ih, pengen ya kayak Bunda Fatimah sama Ali bin Abi Thalib yang saling memendam kagum, ternyata saling berjodoh satu sama lain dan saling mengakuinya itu setelah halal ya. Nah, lupa bahwa setelah itu perjuangan Fatimah binti Muhammad itu diuji dengan apa? Dengan kesulitan ekonomi. Bayangkan nih ya, Fatimah binti Muhammad itu berasal dari keluarga kaya. Kita tahu tadi ya bahwa ibunya adalah konglomerat luar biasa, dan ayahnya pun adalah seorang pebisnis yang luar biasa. Artinya Fatimah binti Muhammad ini sudah terbiasa dengan kemapanan. Ditambah Rasulullah itu adalah pemimpin. Ibaratnya hari ini presiden, lebih dari presiden bahkan. Mau ngapain aja bisa, mau minta apa aja bisa. Suatu hari Fatimah binti Muhammad ya datang kepada ayahnya sambil mengadu, ya ayahku, tanganku ini begitu kasar karena aku tuh terbiasa melakukan pekerjaan kasar setiap hari, menggiling gandum untuk dijadikan tepung. Nah, ia itu minta untuk didatangkan ya, atau minta fasilitas lah ya, seorang pelayan yang untuk bisa membantu pekerjaan rumah tangganya, karena betapa kekurangannya suaminya ya. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Karena Rasulullah adalah seorang ayah yang luar biasa ya. Ia tidak pantas memanfaatkan kekuasaannya itu untuk memberikan fasilitas serba lebih kepada anak-anaknya. Bahkan Rasulullah itu adalah orang yang tidak menyimpan ya harta yang didapat dari perang. Itu kan luar biasa ya. Di antara perang-perang yang diikuti Rasulullah itu mayoritas menang. Bisa dikatakan 90% itu menang lah ya, seperti itu. Nah, betapa ghanimah itu kan banyak, tapi tidak terjadi pada Rasulullah itu menumpuk harta. Justru ia pakai untuk apa? Ia pakai untuk dakwah ya. Ia pakai untuk menyantuni para muslimin yang memang kebanyakan berasal dari golongan yang kurang mampu ketika itu. Ya, maka Rasulullah sebenarnya bisa saja meminta para sahabatnya yang kaya-kaya itu untuk, ayo nih anakku butuh pelayan ya, siapa mau bantuin anakku nih butuh pelayan, tapi tidak terjadi demikian. Justru ia mengatakan, wahai Fatimah, justru tangan inilah adalah tangan penghuni surga. Masya Allah. Akhirnya diberitahu seperti itu oleh ayahnya. Maka Fatimah pun mengurungkan niatnya untuk meminta pelayan. Ya, kalau misalkan memang dengan tangannya seperti ini bisa masuk ke surga, maka ia akan lebih bersemangat lagi ya melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar di rumahnya. Ya, nah, ia adalah seorang istri dari sahabat mulia sekaligus juga sepupunya Rasulullah ya. Lalu ia adalah juga orang yang sangat cerdas dan unggul dalam orasi. Nah, pada Fatimah binti Muhammad ini kita bisa mengambil teladan kesolihan ya, yaitu tetap qanaah ya. Mungkin suatu hari nanti ketika Allah mengizinkan kita diuji dengan perjuangan ya, kita tidak lantas diberikan kemudahan, tapi kita harus berjuang dulu. Ingat bahwa kita harus tetap menjaga qanaah
ya, menerima dengan apa yang Allah beri dengan sebaik-baik menerima, tidak berprasangka buruk, malah menjadikan itu sebagai suatu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana dilakukan oleh Fatimah. Ya justru malah semakin bersemangat ketika Rasulullah mengatakan bahwa tangan yang kasar ini adalah tangan penghuni surga. Masya Allah, langsung nggak jadi minta pelayannya, langsung ya udah, kalau misalkan tangan penghuni surga, ayolah ya, ditumbuk lagi gandumnya agar menjadi tepung ya. Masya Allah. Maka ingat-ingat suatu hari nanti mungkin utifilah ya mengalami episode perjuangan bersama suami, maka tetaplah dalam sifat yang qanaah, ya, berprasangka baik kepada Allah, menerima sebaik-baik pemberian suami dengan legowo, dengan lapang dada, tidak ngerundel, tidak memaki-maki, ya, tidak kufur nikmat dan lain sebagainya. Maka dengan demikian Allah akan tambahkan kemuliaan, kebaikan, rezeki min haitsu la yahtasib. Oleh karenanya utifillah, next ya. Oleh karena utifillah, dari tadi 4 para wanita penghulu surga ini kita belajar seperti apa sih solihah ketika diuji dengan suami yang berkuasa tapi zolim sewenang-wenang. Maka teladanilah sebagaimana yang dilakukan oleh Bunda Asiyah binti Muzahim. Lalu ketika yang diuji dengan hari ini single, ya, seperti apa sih nih kondisi single? Aduh, hati ini merindu, tapi gimana ya, kan nggak boleh ya untuk berpacaran, gimana ya. Nah, ingat-ingatlah apa yang diteladankan oleh Bunda Maryam binti Imran, menjaga kesucian dalam kondisi apapun, jaga kesucian, maka Allah yang akan jaga kita. Lalu juga ketika misalkan suatu hari nanti kita dalam kondisi lapang, ya, lebih dari segi segala-galanya, ya, tapi ternyata misalkan diberikan ujian suami yang posisinya dalam petik secara duniawi misalkan di bawah kita, maka kita teladanilah Bunda Khadijah binti Khuwailid. Ataupun yang terakhir Bunda Fatimah ketika diuji dengan suami yang berkekurangan, harus berjuang, maka teladanilah qanaahnya Bunda Fatimah. Maka utifillah, solihah itu bisa disimpulkan, ia menyatukan semua kebaikan. Solih, ya, atau pada perempuan disebut solihah, itu berasal dari kata benar, baik, ya. Dalam hal ini mengumpulkan kebaikan. Maka solihah itu adalah menyatukan semua kebaikan. Baik ia adalah toyib, ya, toyib ini adalah baik secara fisik, ya, maka orang yang solih atau solihah, ia juga haruslah orang yang menjaga kesehatannya, menjaga kebugaran tubuhnya, menjaga pola makannya, ya, ia yang orang yang sehat. Jadi kalau misalkan dikatakan orang solih tapi solih atau solihah tapi dia zalim terhadap tubuhnya, dia tidak memenuhi hak jasadiahnya, maka dia tidak sempurna dikatakan orang yang solih atau solihah. Lalu yang selanjutnya dikatakan solih atau solihah itu adalah mereka yang khair. Apa itu khair? Khair itu adalah baik tapi secara sifat. Maka orang yang solih, yang solihah, ia adalah orang yang secara sifat baik, ya, dia memang karakternya baik, sifatnya baik, suka menolong, ya, berprasangka baik kepada orang lain, tidak suka bergunjing, ya, lalu orang yang menjaga diri, bersikap santun, ya, pokoknya baiklah secara sifat. Lalu yang selanjutnya yaitu ma'ruf, ya. Tidak bisa dikatakan solih atau solihah ketika perbuatan baiknya itu tidak dimanifestasikan ke dalam suatu amal. Dia baik tapi dalam hati doang, dalam hati kayaknya pengen deh nolong orang itu, ya. Dalam hatinya udah ada nih sifat ingin menolong, tapi tidak dimanifestasikan terhadap tindakan, maka tidak sempurna kesolihannya. Jadi kalau misalkan mau dikatakan solih, hati pengen nolong, maka lakukan dengan tindakan. Ayo ndang ditolong, ojo dirasan aja dalam hati, yang dirasa-rasa kayaknya pengen nolong deh ya. Kayaknya kalau saya nolong, kayaknya
kayaknya saya bahagia deh nolong, tapi dalam hati doang, ya itu nggak solih namanya. Solih kalau perbuatan baik itu dimanifestasikan ke dalam tindakan. Dan terakhir, tidak bisa dikatakan solih manakala kebaikan secara fisik, kebaikan secara sifat, kebaikan secara perbuatan tidak dilakukan dalam rangka mengharap keridhaan Allah. Percuma, enggak solih namanya kalau begitu. Maka dikatakan solih, dikatakan solihah ketika baik secara fisik, baik secara sifat, baik secara perbuatan dilakukan dalam rangka mengharap ridho Allah, yaitu ihsan. Ya, thayyib artinya baik, khair artinya baik, ma'ruf artinya baik, ihsan artinya baik, tetapi masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Thayyib baik secara fisik, khair baik secara sifat, ma'ruf baik secara perbuatan, ihsan baik untuk mengharap ridha Allah. Dan solih atau solihah itu menyatukan keempat-empatnya. Maka dikatakan orang yang solih atau solihah ketika fisiknya dia bugar, dia memperhatikan hak-hak tubuhnya, ia pun juga baik secara fisik, secara sifat, ia memiliki hati yang lembut, suka menolong, dan lain sebagainya. Lalu ia pun juga memanifestasikan perbuatan baiknya itu dalam suatu amal, dan dia mengikatnya dalam rangka mengharap ridho Allah. Maka itu the real orang solih. Orang solih bukan orang yang baik ketika ada orang lain melihatnya, tapi orang solih itu adalah orang yang berbuat baik ketika orang lain itu melihat ataupun tidak, ketika orang lain menghargai ataupun mencemooh, dia tetap berbuat baik walaupun itu diekspos atau diam-diam, dia tetap berbuat baik walaupun orang-orang itu membenci ataupun mencinta. Karena bagi orang solih, bagi orang solihah, yang paling penting bukan penilaian makhluk, tetapi penilaian Allah, sebagaimana yang diteladankan oleh 4 bunda penghulu wanita surga, ya. Insya Allah itu tifilah kurang lebihnya, semoga bisa bermanfaat, ya. Insya Allah semoga kita bisa menjadi wanita yang solihah, sebaik-baik wanita yang bisa meneladani salah satu di antara 4 wanita penghulu surga. Maka biidznillah, dengan izin Allah, semoga Allah mudahkan kita menapak jalan menuju jalan-jalan yang diridhoinya. Insyaallah itu la wala quwata illa billah. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Nurul Fauzia atas penyampaian materinya tentang menapak teladan para wanita penghulu surga. Yaitu tadi ada Aisyah binti Muzahim, kemudian ada Maryam binti Imran, kemudian ada Khadijah binti Khuwailid, dan yang terakhir ada Fatimah binti Muhammad SAW. Nah, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa nih langsung raise hand terus on mic, atau bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Nanti akan saya bantu bacakan. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan. Bagaimana? Sepertinya ini peserta udah paham ya Bu Ustazah, insya Allah. Banget, memang sudah pengen action menjadi wanita solihah, ya. Masya Allah. Betul. Ya, kita tunggu sebentar. Mungkin ada yang masih mau mengetikkan pertanyaannya nih. Oke, ditunggu. Silakan. Sharing mungkin. Ya, belum ada ya. Aduh, insya Allah dia udah mancep pengen bener-bener katanya. Iya, bener Ustazah. Pengen segera aksi nih. Ya, betul. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar. Di sini ada Mbak Rashida Hasna yang raise hand. Ya, kepada Mbak Rashida dipersilahkan.
Ya, terima kasih Mbak Zulfia atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rasyidah Hasna. Izin bertanya, sebelumnya terima kasih juga atas materinya yang sangat insightful. Mungkin sekedar, ini tadi kan banyak gitu ya, kisah-kisah yang dijabarkan oleh Ustazah Nuri. Nah, dan sekarang itu, di zaman sekarang juga nggak kalah juga gitu, banyak juga kayak misal kisah-kisah yang terdistorsi gitu. Jadi, sekiranya Ustazah Nuri adakah gitu referensi untuk kita teman-teman muslimah gitu bisa mendapatkan misalnya buku yang valid atau mungkin referensi-referensi yang valid gitu untuk membaca kisah-kisah sahabiah seperti itu, Ustazah. Oke. Langsung saya jawab ya. Ya, Alhamdulillah memang ketika berbicara referensi ya begitu banyak sekali referensinya. Mungkin kalau saya pribadi jujur, saya ini bukan bookworm ya, bukan orang yang suka membaca gitu, sehingga memang referensi-referensinya itu lebih banyak. Yang pertama pastinya saya mencari dari Al-Qur'an ya, seperti apa sih kisah ketika kita berbicara keyword tentang solihah itu apa sih yang harus kita cari gitu ya. Biasanya kan kita harus nyontoh ya, kayak misalkan para nabi dan rasul itu kan diutus oleh Allah kepada kita umat manusia, itu kan bukan cuman sekedar membawa risalah ya, tetapi dalam aspek kehidupannya itu juga mengandung teladan yang bisa kita pelajari gitu. Nah, oleh karenanya biasanya misalkan kita sedang mengalami situasi kayak apa ya? Misalkan kita sedang mengalami situasi yang sebagaimana situasinya Nabi Yunus alaihi salam. Nah, coba kita nyari referensinya nih di Al-Qur'an seperti apa. Nanti kita bisa mengambil dari tafsirnya dan lain sebagainya, dari hadis-hadis dan lain sebagainya. Nah, baru nanti kalau misalkan setelah itu bisa kita mencari referensi dari hal-hal lain gitu ya. Selama memang kita sudah berpijak kepada Al-Qur'an, kepada sunnah, insya Allah referensi lain itu insya Allah bisa memperkaya wawasan kita nih. Dengan tentunya kita sudah punya filter sebelumnya, sehingga misalkan ini kok kisahnya kayak begini ya, kita harus bisa memfilter nih, ini kisahnya kayaknya kurang valid ya gitu, seperti itu. Nah, memang baiknya memang kita punya guru ya, biar tahu referensi mana nih yang bisa kita jadikan sebagai dalil. Nah, oleh karenanya tadi kalau saya kebanyakan memang ini dari Al-Qur'an, dari hadis gitu ya, seperti itu. Sehingga kalau misalkan bukunya apa, kalau buku ada ya, buku Fatimah sendiri ada, buku Khadijah sendiri ada ya, seperti itu ada. Jadi kalau misalkan buku, saya nggak bisa ngasih referensi tertentu, baca buku ini, saya nggak ada referensi seperti itu, jadi silakan aja. Cuman makanya ketika kita mempelajari sesuatu, ambil dulu nih dalil yang nggak mungkin misinterpretasi, yaitu Al-Qur'an kan pastinya ya. Lalu hadis Rasulullah ya dalam hal ini, maka kita pelajari dulu. Nah, nanti sisanya kalaupun kita misalkan menjelajah ya, kita menjelajah pemikiran kita udah punya filter nih, sambil tentu kita punya guru ataupun teman diskusi yang bisa membantu kita ketika kita itu sudah memiliki pemikiran-pemikiran yang mulai agak nyeleneh ya, seperti itu ya. Mungkin itu aja sih referensinya, karena memang saya mohon maaf saya bukan bookworm ya, jadi agak belum bisa mereferensikan judul buku tertentu. Cuman kalau buku Khadijah sendiri ada, saya juga punya, cuman saya lupa yaitu terbitan mana gitu ya, seperti itu. Insya Allah mungkin itu saja ya, Rasyidah ya. Jadi silahkan, nggak usah, kalau saya sih nggak usah membatasi ya. Kalau misalkan memang anti pengen baca buku manapun, baca aja. Cuman biasanya gini, karena memang sudah punya basic ya, apa nih yang harus kita filter. Jadi ketika baca buku, even itu misalkan tulisannya misalkan nih dari orang yang pemikirannya lebih ke liberal ataupun ke Syiah, kita udah tahu nih, ini pikirannya orang liberal nih, ini pikirannya orang Syiah nih. Nah, kita harus punya filternya. Ya, tetapi kalau sekedar buat wawasan, kalau menurut pemikiran orang liberal tuh kayak gini nih, untuk pemikiran orang Syiah nih kayak begini nih, itu nggak apa-apa, selama kita nggak ikutan terkontaminasi dan menyuarakan, menjadi corongnya mereka untuk menyuarakan itu, kayak gitu. Ya, makanya dalil utamanya itu yang harus kita pegang teguh. Yes. Gitu ya, Rasyidah ya. Mohon maaf saya
Kalau ditanya, ya saya sering banget kalau tanya judul bukunya apa ya? Ya, Saya ya soalnya jazakillah khairan Ustazah. nggak punya referensi satu buku khusus gitu. Biasanya dari mana-mana gitu. Oke, sama-sama. Sudah terjawab nggak Mbak Rosi ya, insya Allah. Makasih Ustazah. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat dari Mbak Yasmin. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana sih cara kita tetap istiqomah menjadi wanita solihah di zaman sekarang ini? Seperti itu Ustazah pertanyaannya. Oke, sebenarnya ketika kita berbicara istiqomah ya, istiqomah itu kan ada 3 bentuk istiqomah ya, Tifila. Yang pertama adalah istiqomah dalam akidah, ya. Artinya bagaimana dalam kondisi, apalagi hari gini ya, kita begitu mudah dipengaruhi oleh media sosial ya. Ada viral, ada apa ya? Ada video viral di Reels ya, ataupun di TikTok, saya nggak tahu kalau TikTok ya. Yang tentang minta sama langit itu, tahu ya teman-teman ya. Itu tuh kita kalau nggak punya filternya, ya udah kita asal aja ikutan tren. Itu benar-benar merusak akidah banget. Ya makanya saya pun juga, saya bukan yang ikut aliran mengharamkan musik ya. Saya masih menghalalkan musik dengan catatan tentunya. Nah, tapi ketika udah nemu lirik yang mengandung unsur syirik, nah kita harus sudah tahu, oh ini nggak boleh nih. Ya, kayak misalkan contoh ya, Dewi Cinta, misalkan ya, kayak gitu ya, minta sama Dewi Cinta, atau apapun ya, atau misalkan aku tak bisa hidup tanpamu, kayak gitu-gitu. Itu hati-hati itu, ya. Jadi makanya kalau saya sih prefer kalau misalkan memang kita punya punya dasarnya yang kuat. Ya sebenarnya kita mau menjelajah pemikiran tuh ya nggak apa-apa, ya asal kita punya filternya nih yang kuat nih, ya yang nggak bawa arus, cukup gitu, gini cara orang menyesatkan orang lain tuh gini nih, jadi kita paham gitu. Jadi misalkan ketemu lirik lagu yang kayak gitu kita harus paham. Nah maka sebelum kita berbicara tentang istiqomah dalam perbuatan, yang pertama itu istiqomah dalam akidah, itu dulu nih nomor 1. Karena kalau kita akidahnya itu istiqomah, maka perbuatan itu akan mengikuti. Tapi kalau misalkan kita berusaha untuk mengistiqomahkan perbuatan, sedangkan akidah kita ini tidak istiqomah, hari ini ingat Allah, besok enggak, hari ini minta sama Allah, besok mintanya sama langit, ya, maka wajar kalau misalkan perbuatan kita itu juga enggak istiqomah, gitu. Nah, di antara mungkin ya yang sering kali kita alami ya, naudzubillah ada sama naudzubillah. Misalkan contoh ya, mungkin kalau kita sampai minta sama langit sih enggak ya. Tapi kadang kita suka kayak gini. Besok aku gimana? Besok aku gimana? Nanti aku gimana? Kalau aku enggak ini nanti masa depanku gimana? Even ketika misalkan kita besok aku makan apa, itu tuh melecehkan Allah. Ya kalau misalkan besok aku masak apa ya beda ya. Cuma misalkan kita ngerasa insecure karena besok aku nih bisa makan atau enggak, itu menghina Allah. Selama kita hidup, maka rezeki kita itu pasti ada. Hanya kita mau menjemputnya atau enggak. Seringkali rezekinya itu datang ke kita, tapi kita tolak. Ya kan, ada orang yang ngasih, enggak deh, kasih. Jadi kalau misalnya dikasih, kita nggak boleh minta teman-teman. Tapi kalau dikasih nggak boleh nolak, karena itu rezeki. Gitu. Jadi jangan sampai nih rezeki nggak datang, itu bukan rezeki nggak datang, kita hanya pilih-pilih sama rezeki. Gitu. Coba kalau kita nggak pilih-pilih, coba kalau kita bahagia dikasih rezeki, pasti Allah akan nambah lagi rezekinya untuk kita. Ya, maka itu nomor 1, jangan sampai kita termasuk di antara orang yang melecehkan Allah, menghina Allah dengan cara besok aku makan apa ya, besok aku gimana, masa depanku gimana, kalau aku nilainya jelek nanti aku besok masa depanku gimana. Ya, nanti ikhtiar sungguh-sungguh dalam rangka apa? Merayu Allah. Untuk Allah turunkan ridho kepada kita. Perkara besok nanti kita bagaimana itu udah urusan Allah. Tapi kita boleh kan punya cita-cita, boleh banget. Kita harus fokus sama Allah. Kita pengen punya cita-cita kayak gini ya Allah. Bila kan memang itu baik, bila kan memang itu sesuai bila kan itu ada keridhoan, maka mudahkanlah, datangkanlah.
seperti itu. Boleh banget kita punya cita-cita. Tapi pastikan bahwa yang akhirnya nanti mewujudkan itu bukan karena kerja keras kita. Oh, ini gara-gara aku kemarin belajar, makanya dapat nilai bagus. Nah, itu juga termasuk di antara ketidakistiqomahan dalam akidah. Yang membuat nilai kita bagus, yang membuat kita itu hidupnya mudah dan lain sebagainya, itu Allah. Ya, nah ikhtiar kita itu agar Allah datangkan pertolongannya kepada kita. Ini Allah akan ngasih nih, tapi harus dijemput, caranya dengan ikhtiar. Maka ikhtiar kita ini untuk bisa menurunkan apa yang sudah ditetapkan Allah, apa ditakar oleh Allah di langit ataupun juga di bumi, seperti itu. Tugas kita adalah menjemput. Nah, ikhtiar kita inilah yang nanti akan mendatangkan jalan min haitsu la yahtasib, dari arah yang tadi sangka itu. Ya, maka jangan pernah menyandarkan kepada pundak kita, karena kita tuh nggak akan mampu. Sandarkanlah semuanya kepada Allah, karena Allah nanti akan memampukan semua urusan kita. Lalu yang kedua, baru kita istiqomah ya dalam ibadah ya, dalam amal ya, dalam akhlak ya, seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya yang terakhir adalah istiqomah dalam dakwah. Nah, caranya agar istiqomah dalam amal, dalam dakwah gimana? Carilah komunitas, carilah lingkungan yang mengajak kita itu berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita itu temannya adalah orang-orang yang malah membuat kita lalai kepada Allah, ya wajar kalau misalkan kita itu sulit untuk istiqomah. Maka saran saya itu jangan pernah berhenti ngaji, teman-teman. Ya, ngaji bukan cuma sekedar baca Al-Quran ya, ngaji adalah mengkaji. Ya, mengkaji apa yang kita baca, mengkaji apa yang kita kerjakan, ya, agar di situ Allah datangkan rahmat, Allah datangkan ridho, maka Allah akan beri rezeki berupa istiqomah kepada kita. Ya, banyak di antara teman-teman saya yang nggak istiqomah itu karena mereka berhenti ngaji, berhenti liko, berhenti halakoh, berhenti mentoring, ya. Maka disitulah Allah dekatkan mereka dengan hal-hal yang membuat dirinya lalai. Jadi dalam kondisi apapun, ini guru ngaji saya, murabi saya kok orangnya nggak perhatian kayak yang dulu. Ya itu, walaupun nggak perhatian kayak yang dulu, itu adalah caranya Allah ngajarin kita untuk meluruskan lagi niat kita bahwa kita ngaji itu bukan karena kita diperhatiin sama murubi kita, sama guru kita, enggak. Kita ngaji itu karena ridho Allah. Allah datangkan guru ngaji yang nggak perhatian itu agar kita meluruskan niat kita. Ngajinya bukan karena mengharapkan ridhonya manusia, tapi mendapatkan ridhonya Allah. Gitu ya, Uhti Yasmin. Ya, tetap bersama orang-orang solih, jaga amaliyah-amaliyah itu walaupun kecil tapi istiqomah. Saya sih kalau qiyamul lail nggak bisa, kalau 11 rakaat bisanya 2 rakaat, nggak apa-apa 2 rakaat asal setiap hari ditekunin. Saya sih tilawahnya nggak bisa kalau one day one juz, cuma bisa seminggu 2 juz, ya udah nggak apa-apa, seminggu 2 juz itu ditekunin sampai akhirnya kita udah biasa, kita tambahkan pelan-pelan, tambahkan pelan-pelan, tambahkan pelan-pelan, seperti itu. Gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Ustazah Nuri. Gimana Mbak Yasmin? Insya Allah sudah cukup jelas ya penjelasan dari Ustazah Nuri. Ya, sudah cukup terjawab nih kata Mbak Yasmin. Terima kasih banyak Ustazah. Sama-sama, Yasmin. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi dokumentasi ya. Karena mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 23.02 juga, ini udah mulai larut malam. Bagaimana teman-teman? Sepertinya sudah cukup jelas nih Ustazah. Insya Allah teman-teman udah paham juga ya. Ya, oke, baik. Terima kasih. Jadi sekarang kita, sebelum saya menutup acara pada malam hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan foto bersama. Jadi teman-teman bisa nih on cam kita foto. Aku tunggu 1 menit ya untuk siap-siap. Teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam ya.
Oke, nggak apa-apa Mbak Yasmin kalau masih belum bisa on cam. Alhamdulillah udah ada Mbak Hilwa. Bagaimana teman-teman yang lain? Ah, oke, sepertinya cukup masih ini aja yang bisa on cam ya. Ya udah nggak apa-apa, langsung saja saya mulai ya. Oke, kalau gitu saya bantu screenshot aja ya. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi gaya bebas boleh. 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah saya ambil fotonya. Makasih untuk teman-teman yang sudah on cam. Baik, kita udah sampai di penghujung acara dari kajian Karimah hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Nuri atas materinya yang telah disampaikan. Luar biasa. Semoga Allah permudah langkah kita untuk bisa mengimplementasikan apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Nuri. Juga kepada teman-teman nih yang telah menyempatkan waktunya hadir di weekend kayak gini ya, mungkin juga mau persiapan sekolah tapi masih menyempatkan waktunya hadir buat ikut Karimah kali ini. Semoga Allah permudah segala urusan kita juga. Amin. Nah, baiklah marilah kita tutup Karimah pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, istighfar sebanyak-banyaknya dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Saya Zulfia Febriana selaku MC pada malam hari ini yang sebesar-besarnya atas keluputan yang saya buat baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah, Izin pamit terima dulu kasih semuanya, Ustazah. teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebelum itu saya ingatkan untuk teman-teman ya bisa mengisi nih link